illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyya bitaqwallah, faqad fazal muttaqin. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umat yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena hanya bekal takwa inilah yang akan menemani kita melewati setiap fase kehidupan hingga akhir kita kembali kepadanya. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya membuka khutbah ini dengan sebuah pertanyaan yang mungkin terasa asing di tempat ini, tapi sangat akrab dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tanya diri sendiri satu pertanyaan yang mungkin ini terasa berat. Kalaulah Nabi Ibrahim punya Ismail untuk dikorbankan, lalu kita punya apa yang akan kita relakan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lalu pertanyaan kedua, berapa kali kita benar-benar melepaskan sesuatu yang kita cintai, yang kita ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kaum muslimin rahimakumullah, kita hidup di zaman yang penuh kemudahan. Namun anehnya, taat kepada Allah justru terasa semakin berat. Banyak dari kita ingin berubah, ingin hijrah, ingin lebih dekat kepada Allah, tapi ada yang selalu menghalangi. Ada yang sudah bertahun-tahun ingin meninggalkan kebiasaan buruk, tapi juga belum bisa. Ada yang tahu bahwa ada hak orang lain dalam hartanya, tapi masih berat untuk mengeluarkannya. Ada yang tahu bahwa jabatannya membuat dia jauh dari Allah, tapi masih dipertahankan. Dan ada yang tahu bahwa hubungannya tidak halal, tapi masih dijalani. Mengapa? Karena ada sesuatu yang kita cintai melebihi rasa takut kita kepada Allah. Itulah Ismail kita. Dan hari inilah saatnya kita berbicara jujur kepada diri sendiri. Karena inti dari Idul Adha bukan sekedar menyembelih hewan di halaman masjid, tapi menyembelih sesuatu yang jauh lebih sulit, yaitu ego, yaitu nafsu, dan cinta yang salah tempat di dalam dada kita. Hadirin yang dirahmati Allah, setiap tahun kita merayakan Idul Adha, setiap tahun kita mendengar kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Tapi seringkali kita berhenti di permukaan ceritanya saja, tentang pisau yang tidak memotong, tentang domba yang turun dari langit. Padahal ada lapisan yang lebih dalam, yang lebih berat dan yang lebih personal. Ismail bukan sekadar anak, Ismail adalah buah dari doa panjang Nabi Ibrahim selama puluhan tahun. Dan Ismail adalah mimpi yang baru terwujud di masa tua Nabi Ibrahim. Dan Ismail adalah hal yang paling Nabi Ibrahim cintai di dunia ini. Tapi hebatnya Allah, justru di saat itulah Allah meminta Ibrahim untuk melepasnya. Allah tidak membutuhkan darah Ismail. Allah hanya ingin tahu apakah Ibrahim bebas dari dunia ini. Dan apakah di dalam hati Nabi Ibrahim ada sesuatu yang lebih besar daripada Allah. Dan maha hebat Nabi Ibrahim, ternyata tidak. Nabi Ibrahim pun lulus dan Ismail pun selamat. Dan pertanyaan untuk kita hari ini, apa Ismail kita masing-masing? Di tahun 2026 ini, Ismail kita mungkin bukan anak, tapi bisa jadi itu mungkin karir impian yang kita kejar mati-matian. Ismail kita mungkin itu pengakuan dari orang sekitar kita. Dan bisa jadi Ismail kita mungkin itu angka follower yang kita jaga setiap hari. Atau bahkan identitas personal branding yang kita bangun secara bertahun-tahun. Allah sudah mengingatkan dengan keras di surah At-Taubah ayat 24 yang artinya, katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan perdagangannya, yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya,
maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Perhatikan, Allah tidak melarang kita mencintai keluarga ataupun harta. Itu fitrah manusia. Yang Allah peringatkan adalah ketika cinta itu menjadi penghalang kita untuk menjadi hamba yang taat. Menurut para ulama tafsir, ayat ini diturunkan karena sebagian sahabat enggan berhijrah ke Madinah. Bukan karena tidak beriman, tapi karena terlalu cinta pada rumah, terlalu cinta pada keluarga, dan perniagaan yang ada di kota Mekah. Mereka tahu kebenaran, tapi cinta di dunia mengunci langkah mereka. Karena sejatinya pengorbanan bukan soal kehilangan. Pengorbanan adalah soal siapa yang lebih kita utamakan. Dan kurban hari ini mengajak kita bertanya, adakah sesuatu yang lebih kita cintai daripada Allah? Kaum muslimin rahimakumullah, yang membuat kisah Nabi Ibrahim dan Ismail ini menjadi kisah yang luar biasa, bukan hanya beratnya ujian, tapi kecepatan dan kemantapan dalam merespon perintah itu. Tidak ada negosiasi, tidak ada permintaan keringanan, tidak ada kata-kata yang keluar dari Nabi Ibrahim, ya Allah, kalau boleh saya minta ganti dengan yang lain. Tidak ada. Ataupun Nabi Ibrahim bilang, nanti dulu ya Allah, beri saya waktu buat berpikir. Tapi tidak ada. Yang ada hanya dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Ada di surah As-Saffat ayat 102. Subhanallah, perhatikan jawaban Nabi Ismail itu. Dia tidak berkata tidak mau, dan dia tidak lari, dan dia tidak mencari alasan. Padahal Nabi Ismail hanya seorang anak yang baru menginjak usia remaja, tapi iman yang kuat mengalahkan rasa takut yang manusiawi. Dan para ulama tafsir mencatat sesuatu yang mengagumkan. Nabi Ibrahim tidak secara gamblang menyebut ini perintah Allah. Ia hanya sekedar menceritakan mimpinya kepada Ismail. Tapi Ismail langsung paham, karena mimpi para nabi adalah wahyu, maka tidak ada pilihan selain taat. Inilah yang disebut kemampuan memahami prioritas. Ismail tahu ketaatan kepada Allah lebih utama dari nyawanya sendiri. Dan hari ini kita sering berkata, nanti sajalah saya berubah, masih muda kok. Pelan-pelan saja, jangan terburu-buru dalam beramal soleh. Saya belum siap menjadi orang baik. Nantilah tunggu sampai mapan dulu, baru saya serius belajar agama. Kaum muslimin, kematian tidak menunggu kita siap. Sakratul maut tidak memberi kita jadwal terlebih dahulu. Dan Allah telah menegaskan, dan tidak pantaslah bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu ketetapan, akan ada pilihan lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Surah Al-Ahzab ayat 36. Ayat ini turun dalam konteks yang spesifik, namun maknanya universal, yaitu seorang mukmin tidak boleh memilah-milah perintah Allah. Tidak ada menu pilihan dalam ketaatan. Salat 5 waktu bukanlah sebuah pilihan. Menutup aurat juga bukan sebuah pilihan. Meninggalkan maksiat juga bukan sebuah pilihan. Itu semua perintah. Dan iman kita dibuktikan bukan saat nyaman, tapi saat berat. Karena sejatinya ketaatan tidak menunggu kita siap. Justru ketaatan itulah yang menyiapkan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern, banyak dari kita, terutamanya anak-anak muda, mengalami apa yang para ahli jiwa sebut sebagai kecemasan, karena terlalu melekat. Melekat pada pasangan yang belum tentu ditakdirkan, melekat pada pekerjaan yang bisa hilang kapan saja, dan melekat pada pengakuan sosial yang tidak pernah cukup. Kita semua sering cemas karena kita takut yang namanya kehilangan. Dan Islam melalui ibadah kurban mengajarkan kita sebuah spiritual yang sangat dalam, yaitu belajar melepaskan. Kurban bukan soal membuang harta. Kurban adalah latihan untuk mengatakan kepada diri sendiri, aku tidak sepenuhnya milik dunia ini. Aku tidak akan hancur karena kehilangan sesuatu yang aku cintai. Karena sejatinya semua yang kita miliki hanyalah titipan. Anak adalah titipan, suami adalah titipan, istri adalah titipan, harta adalah titipan, kesehatan adalah titipan. Bahkan nafas yang kita hirup saat ini pun adalah titipan. Dan seorang muslim yang sehat jiwanya adalah yang bisa menitipkan titipan itu kembali kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tanpa kehilangan ketenangan sedikit pun. Saudara-saudaraku yang saya cintai, anak muda hari ini, kalian, kita,
adalah generasi yang sangat peduli dengan ketimpangan. Kita marah melihat kelaparan di satu sudut dunia, sementara makanan dibuang percuma di sudut yang lain. Kita sering bicara soal food justice, soal pemerataan, soal keadilan ekonomi. Tapi tahukah kalian bahwa Islam sudah merancang sistem itu 1400 tahun yang lalu? Rasulullah SAW mengajarkan bahwa daging kurban dibagi 3. Sepertiga untuk keluarga yang berkurban, sepertiga untuk tetangga dan saudara, dan sepertiganya untuk fakir miskin. Bayangkan, jika seluruh umat Islam di dunia, lebih dari 1,8 miliar orang benar-benar menjalankan syariat ini, tidak ada orang yang tidur dalam kelaparan di hari raya. Karena Idul Adha bukan perayaan kemewahan. Idul Adha adalah sistem distribusi pangan paling manusiawi yang pernah ada, dirancang langsung oleh Sang Pencipta. Maka, berkurban bukan hanya ibadah vertikal kepada Allah. Berkurban adalah tindakan horizontal kepada sesama manusia. Ia adalah aksi nyata dari keyakinan kita bahwa hartaku bukan milikku sepenuhnya. Hadirin yang Allah berkahi, tidak semua dari kita mampu berkurban sapi, domba ataupun kambing tahun ini. Dan itu tidak apa-apa. Tapi tidak ada satupun dari kita yang tidak mampu melakukan 2 hal ini. Yang pertama, berkurban waktu. Matikan handphone, matikan layar HP setelah sholat 5 waktu. Duduk dengan Allah, berzikir, bicara dengannya, dan bermunajat di hadapan Allah. Kedua, berkurban ego. Hari ini kita minta maaf kepada seseorang yang pernah kita sakiti, bahkan jika kesalahan itu bukan sepenuhnya milik kita. Karena ego yang dikurbankan di jalan Allah nilainya tidak kalah dari seekor sapi. Inilah kurban sejati di era kita. Inilah yang Ibrahim ajarkan kepada kita, yaitu ketulusan di atas segalanya. Barakallahu lima wa lakum fil Qur'anil azim wa na'afini wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikrul hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana li syari'atil Islam, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, arhamur rahimin, wa rabbul alamin, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan imamal mursalin wa khataman nabiyyina, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Di penghujung khutbah ini, saya ingin menitipkan satu pesan sederhana. Kita hidup di zaman yang serba cepat, serba terlihat, serba viral. Tapi nilai seseorang manusia di sisi Allah tidak pernah diukur dari seberapa banyak yang tahu tentang kita. Ia diukur dari seberapa dalam kita mencintai Allah dan seberapa tulus kita mencintai sesama. Kurban adalah pengingat tahunan bahwa kita bukan budak dunia ini. Semoga Allah menerima kurban kita semua, baik yang berupa hewan, berupa waktu, maupun berupa ego. Tundukkan kepala, mari kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fasholli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Rabb. Terimalah ibadah dan kurban kami ya Rabb. Berkahilah negeri kami, panjangkanlah umur kami dalam ketaatan. Lapangkanlah rezeki kami agar kami bisa membagikan kepada yang membutuhkan. Ya Allah ya Rabb, kuatkanlah generasi muda Islam, jauhkan mereka dari kerusakan dan jadikan mereka generasi yang mencintai-Mu di atas segalanya. Ya Allah ya Rabb, di sisa hidup kami ini, berikanlah kekuatan kepada kami untuk selalu berbakti dan menjadi anak yang soleh untuk ayah ibu kami. Jika mereka masih hidup, izinkanlah kami untuk berkhidmat dan melayani mereka dengan sebaik-baiknya di sisa usia mereka. Jika ayah ibu kami telah tiada, maka izinkanlah kami untuk menjadi sisa-sisa kebaikan
mereka yang terus-menerus menjadi ladang kebaikan penerang alam kubur mereka. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kami kekuatan dan kemampuan untuk menjadi orang tua yang terbaik untuk putra-putri kami. Hanya Engkau satu-satunya yang dapat memberikan kekuatan untuk mendidik mereka dengan sebaik-baiknya pembelajaran. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami sebagai penyujuk hati kami, yang selalu mendoakan kami saat kami sendiri dalam kegelapan alam kubur. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami anak-anak yang mencintai Al-Quran dan Sunnah. Ya Allah, selamatkan negeri ini dari pemimpin-pemimpin yang zalim. Selamatkan negeri ini dari kerusakan dan kerakusan hawa nafsu manusia yang tidak bertanggung jawab. Karuniakanlah untuk kami para pemimpin-pemimpin yang adil dan mencintai syariat-Mu. Izinkan kami untuk menikmati indahnya negeri ini di bawah naungan-Mu yang maha adil ya Rabb. Allahumma firli lil muttaqin, Allahumma firli lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takun lana minal awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wal ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurallahal azim yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa lazikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu